Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gilang Malam. Gimana kabarnya? Sehat ya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, di cerita kali ini, di video kali ini, Pak RT akan membawakan sebuah misteri horor pendakian ya. Dan ini eksklusif teman-teman ya. Kejadian ini memang terjadi waktu Pak RT naik gunung ya. Bersama 7 orang teman Pak RT pada tahun 2024. Nah, kejadiannya memang luar biasa sekali sampai sekarang masih membekas ya. Jadi kalau dulu dibilang PRT anak gunung, yes, betul sekali ya. Dan akhirnya setelah 2004 sorry ya, tidak lagi memberanikan diri untuk mendaki gunung ya, termasuk yang 8 orang ya. Karena memang kejadian ini PRT alamin, saya alamin benar-benar nyata teman-teman. Jadi dulu ya sering nonton channel-channel misteri, channel-channel horor. Kalau orang bilang itu bohong, itu mustahil, ini benar-benar saya alamin bareng teman-teman. Kejadiannya waktu itu kita mendaki ke Gunung Cakrabuana 8 orang ya. Dan alhamdulillah orang-orangnya masih ada teman-teman ya. Ya salah satunya disclaimer ya, karena saya tidak akan menyebutkan namanya nanti karena kejadiannya sampai saat ini pun masih berlangsung. Jadi sahabat saya, Gonon ya panggilannya, dia bilang mau kemanapun dia berani, apalagi eksplor ke tempat horor dan lain-lain. Beliau berani, asal jangan ke Gunung Cakrabuana katanya. Ya seolah-olah kita menjadi momok yang benar-benar menakutkan ya. Jadi beliau pun, Gonon pun berpesan ke saya gitu, ya janganlah katanya naik-naik gunung karena takutnya nyambung ya, masih nyambung antara sejarah Gunung Cakrabuana dengan gunung-gunung yang lain. Dan alhamdulillah ya semenjak kejadian itu saya pribadi ya, PRT pribadi belum pernah mendaki gunung ya, alias berkemah lah gitu. Nah sobat Jelang Malam, kejadiannya adalah ketika kami mendaki ya dari Sumedang, karena Pak RT ini asli orang Sumedang. Dari Sumedang berangkatlah ke daerah Wado ya, daerah Lamasugi, ke rumah si Yopi. Nah 8 orang ini udah standby, kumpul untuk melakukan pendakian ke Gunung Cakrabuana. Ya singkat cerita, ketika sudah mulai pendakian ya di jalan ya biasa. Nah kita sebenarnya udah mulai kesorean tuh ya, karena banyak ngobrol, banyak ya itu inilah gitu kan. Dan bahkan waktu itu ya ketika naik kita kekurangan logistik, yaitu yang paling fatal, minum teman-teman. Dan anehnya lagi si Yopi ini bilang bahwa di puncak itu ada kobongan, ada tempat air minum. Ya kita santai aja lah ya, kita awet-awet minumnya itu karena di puncak itu ada tempat sumber mata air. Nah kembali lagi ke awal mula pendakian. Nah akhirnya yang 8 orang ini termasuk saya, ketika mau benar-benar muncak, sudah berada di kaki Gunung Cakrabuana karena posisinya malam ya. Teman-teman tahu nggak Erih ya, jadi kayak jukut kayak tanaman liar di gunung itu sampai tingginya segini ya, tinggi banget. Dan itu tajam banget teman-teman. Yang pernah ngalamin komentar ya seolah-olah kita kesasar gitu, bukan jalur untuk benar-benar ke kaki gunungnya si Cakrabuana. Dan karena ya kita tetap memaksakan waktu itu, akhirnya kita terpaksa tidur di pasir. Dan si pasir ini dulunya tempat pembantaian pada zaman DITI ya, Kartosuwiryo. Teman-teman kalau ada yang tahu Kartosuwiryo boleh ya sejarahnya, tinggal ramaikan di kolom komentar. Nah setelah itu sebenarnya banyak kejadian ya, sebelum kita mendaki aja banyak kejadian. Karena di pasir itu saya sendiri bareng si Gonon tuh, kan karena pasir tuh jadi nggak ada kayu bakar apa-apa, nggak ada pohon gede, kayak seolah-olah sabana lah, kayak gunung kecil tapi rumputnya tuh ditumbuhi rumput-rumput kecil aja gitu ya. Akhirnya kita cari kayu bakar karena malam kan, nemu tuh ya, nemu kayak rumah
bilik itu, tapi di bawahnya ada kolam ikan dan ditempati sama nenek dan kakek. Akhirnya saya turun kan sama si Gonon, saya bilang assalamualaikum gitu kan. Akhirnya keluar tuh si neneknya, ada orangnya gitu. Saya bilang minta kayu bakar, tapi minta ditukar sama garam teman-teman. Ya kebetulan kan kita bawa tuh garam yang dulu harganya masih 250 perak kalau nggak salah ya, garam yodium gitu kan. Kasihlah waktu itu. Ya singkat cerita sudahlah. Nah paginya karena sisa kayu bakar ini masih banyak, ya ngapain juga dibuang kotor gitu kan. Akhirnya ada niat untuk dibalikin lagi. Ya kembali lagi lah ke bawah sama si Gonon ya. Ternyata teman-teman pas nyari ke bawah sampai kita keliling-keliling gak nemu tuh yang namanya rumah itu. Ngeri ya. Ini baru merinding ya. Baru awal aja, baru start ya. Dan singkat cerita ya udahlah kita jalan ya. Ketika jalan terus sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian waktu kita dalam perjalanan juga. Tapi kepanjangan karena Pak RT ini hanya trailernya aja sebenarnya, tapi trailernya panjang juga ya, nggak apa-apa lah. Dan singkat cerita, ketika baru nyampe teman kita samarkan aja lah ya, namanya Agus aja lah ya. Jam 11 malam dia bangun tidur tuh. Karena jam 9 udah tidur, kayaknya kecapean. Ketika bangun tidur, beliau bilang mau pulang. Karena sudah dijemput sama rombongan yang kayak kerajaan katanya. Dan dijemput sama 2 orang putri katanya. Wah sontak semua kita kaget. Yang bilang wah jangan macam-macam lu gitu kan. Nanti aja besok pulang ya. Ya. Dan ketika setelah ini terjadi teman-teman, teman kita ini sampai hari ini masih belum sembuh ya, intinya gitu, masih belum sembuh. Jadi raganya masih ada, tapi sebagian sukmanya tertinggal di Gunung Cakrabuana. Nah teman-teman saksikan nanti secara eksklusif ya, mungkin karena ini panjang sekali, bagaimana secara detailnya ini menyeramkan sekali. Tentunya saya akan kupas tuntas secara detail di channel Jelang Malam.